Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Novian Adi Prasetyo. Saya dari program studi S1 Teknik Informatika, Fakultas Informatika, Kampus Institut Teknologi Telkom Purwokerto. Video ini dibuat dalam rangka PPD UKT PT bidang pengajaran sertifikasi dosen gelombang 1 tahun 2023. Saya mengampu mata kuliah pemrograman web dengan kode mata kuliah IF21331 dengan jumlah 3 SKS dengan memiliki prasyarat yaitu pemrograman berbasis objek dan basis data. Sasaran pada mata kuliah ini yaitu mahasiswa program studi S1 Teknik Informatika semester 5 dengan penanggung jawab saya sendiri, Novian Adi Prasetyo, dan juga dengan 2 orang tim teaching di dalam mata kuliah ini. Deskripsi mata kuliah ini adalah menyajikan tentang teknologi pemrograman web yang di dalamnya terdapat pembahasan tentang HTML, CSS, JavaScript, PHP, dan database MySQL. Capaian pembelajaran lulusan pada mata kuliah ini yaitu ada 3. Yang pertama, menguasai konsep teoritis bidang pengetahuan informatika secara umum, dan konsep teoritis bagian khusus dalam bidang informatika secara mendalam, serta mampu memformulasikan penyelesaian masalah prosedural. Yang kedua, menggunakan keterampilan yang relevan dalam mempelajari area ilmu komputer untuk meningkatkan produktivitas. Yang ketiga, mempelajari model baru, teknik, teknologi, dan peralatan untuk menerapkan efektivitas dalam meningkatkan kualitas diri seumur hidup. Kemudian diturunkan dalam capaian pembelajaran mata kuliah yang disebut CPMK. Ada 3. Yang pertama, mampu menguasai konsep teoritis pemrograman web untuk memformulasikan penyelesaian masalah. Yang kedua, mampu menerapkan keterampilan yang relevan dalam mempelajari pemrograman web untuk meningkatkan produktivitas. Lalu yang ketiga, mampu menerapkan teknologi terbaru pada pemrograman web untuk meningkatkan efektivitas dan kualitas. Dari CPMK tersebut diturunkan ke dalam sub CPMK serta juga dengan bobot penilaian. Mata kuliah ini telah menerapkan kurikulum OBE, yaitu Outcome Based Education, sehingga dalam setiap sub CPMK di dalamnya telah memiliki bobot penilaiannya. Terdapat 8 sub CPMK. Yang pertama, mahasiswa mampu menjelaskan dan menerapkan HTML. Yang kedua, mahasiswa mampu menjelaskan dan menerapkan CSS. Yang ketiga, mahasiswa mampu menjelaskan dan menerapkan JavaScript. Yang keempat, mahasiswa mampu menerapkan framework CSS dan JavaScript. Yang kelima, mahasiswa mampu menjelaskan dan menerapkan API. Yang keenam, mahasiswa mampu menjelaskan dan menerapkan PHP. Yang ketujuh, mahasiswa mampu merancang basis data dan membuat koneksi PHP ke basis data MySQL. Nomor 8, mahasiswa mampu menggunakan framework PHP. Di dalam ini terdapat sistem penilaian, yaitu tugas besar atau project, quiz, UTS, dan juga UAS. Yang kemudian bagian ini nanti akan dimasukkan ke dalam setiap sub CPMK-nya. Skala penilaian pada mata kuliah ini mengikuti pada SK Rektor Institut Teknologi Telkom Purwokerto, yaitu terdapat nilai A, nilai AB, nilai B, nilai BC, nilai C, nilai D, dan nilai E. Topik perkuliahan dalam materi ini yaitu terdapat pengenalan HTML, CSS, pengenalan JavaScript, PHP, implementasi database MySQL, dan implementasi framework Laravel. Dengan sumber pustaka yaitu dari buku Web Programming with HTML5, CSS, and JavaScript yang ditulis oleh Dean pada tahun 2018. 2. Berdasarkan buku Laravel, Up and Running, a Framework for Building Modern PHP App yang ditulis oleh Stauffer pada tahun 2019. Metode pembelajaran ini menerapkan konsep DAA. Yang pertama, delivery, penyampaian materi yang disampaikan secara tatap muka di kelas, daring menggunakan Google Meet, dan kolaboratif menggunakan LMS. 2. Interaktif, yaitu model pembelajaran dengan pendekatan interaktif yang diharapkan dapat mengetahui karakter, keaktifan, dan pemahaman mahasiswa terhadap materi yang diberikan. 3. Ada assessment, berupa pemberian tugas sebagai upaya untuk mendapatkan data atau informasi dari hasil pembelajaran sehingga dapat mengetahui seberapa baik kinerja mahasiswa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat pagi, selamat sejahtera bagi kita semua. Ya, pada hari ini kita masuk di kelas pemrograman web ya, dengan pertemuan yang keempat dengan topik adalah pengenalan JavaScript. Nah, di sini teman-teman di beberapa pertemuan yang lalu ya teman-teman masih ingat ya, harusnya kita udah belajar apa aja. Yang pertama ada HTML ya. Terus setelah HTML kita lanjut ke
CSS. Ya. Nah, selanjutnya kita masuk ke bagian berikutnya, yaitu pengenalan JavaScript. Nah, di sini teman-teman sebelumnya adakah yang sudah pernah mengenal JavaScript? Belum ya? Oke, tentunya ini masih baru pertama ya teman-teman mengenal JavaScript. Dan sekarang kita akan melihat dulu ya dokumen perkuliahan kita. Jadi di perkuliahan kita ini pada hari ini kita ada 5 outline. Yang pertama kita akan membahas dulu tentang sejarah JavaScript, lalu peran dari JavaScript, kemudian ada tiga hal ini nanti akan menjadi poin penting buat teman-teman ketika nanti akan mulai belajar JavaScript ya. Itu ada inline script, embedded script, dan external script. Baik, berikutnya ya, kita akan memasuki ke bagian yang pertama, yaitu membahas tentang sejarah JavaScript. Nah, di sini teman-teman lihat bahwa JavaScript ini pertama kali digunakan oleh Brandon H ya, dari Netscape. Yang sebelumnya JavaScript itu punya nama yaitu Mocha. Ya. Dari Mocha ini kemudian namanya diganti menjadi LiveScript dan akhirnya menjadi JavaScript. Nah, teman-teman bisa lihat ya gambar di bawah ini. Ini adalah gambar dari timeline perkembangan JavaScript sampai sekarang ya. Kita lihat pada tahun 95 ya. 95 ini JavaScript ditemukan ya. Kemudian tahun 97 dan berikutnya ini mulai digunakan. Nah, teman-teman bisa lihat di layar ini. Ini ada ECMAScript ya. Nah, apa itu? Kita akan coba lihat apa itu ECMAScript di slide berikutnya. Nah, jadi di sini disebutkan ya, ECMAScript adalah sebuah bahasa pemrograman scripting ya, yang terstandarisasi oleh Asosiasi Manufaktur Komputer Eropa atau disebut sebagai European Computer Manufacturing Association yang disebut sebagai ECMA. Nah, fungsinya apa gitu ya? Oke, mungkin saya akan cerita sedikit ya dari sejarah JavaScript sebelum adanya ECMA. Nah, apakah ECMA ini berarti perkembangan dari JavaScript gitu ya? Bukan ya. ECMA ini adalah standarisasi untuk penulisan kode JavaScript. Nah, kenapa perlu ada standarisasi gitu ya? Mungkin saya akan cerita dulu sejarahnya. Jadi di awal-awal JavaScript dikembangkan, itu JavaScript masih belum ada standarnya. Dan JavaScript ditulis di berbagai macam browser ya. Ada zaman dulu itu ada contohnya ada Netscape ya, ada Internet Explorer, lalu ada Opera. Nah, 3 browser itu kemudian mereka mengembangkan standarisasi sendiri-sendiri. Akibatnya apa? Akibatnya adalah setiap programmer ketika ingin membuat aplikasi website untuk misalnya Netscape, mereka mengikuti standarisasinya Netscape. Lalu programmer ingin membuat untuk Internet Explorer, mereka mengikuti standarisasi Internet Explorer. Artinya apa? Artinya setiap programmer harus mengikuti standarnya masing-masing. Nah, ini sangat merepotkan gitu ya. Akhirnya dibentuklah yang namanya ECMAScript ya, standarisasi. Jadi semua browser harus mengikuti standar dari ECMAScript ini gitu ya. Dengan begitu kerja programmer akan lebih ringan. Kenapa? Yaitu karena standarisasi tidak ada, jadi mau gonta-ganti project pun tidak ada masalah dalam coding. Itu ya sedikit sejarah tentang JavaScript. Nah, selanjutnya saya akan sedikit nih menjelaskan peran ya. Teman-teman kemarin masih ingat penggunaan HTML dan CSS ya. Kalau kita lihat di bagian ini ya, HTML itu gunanya adalah untuk membuat kerangka. Jadi kalau diibaratkan tubuh manusia ya, HTML ini adalah kerangka manusianya. Lalu ada yang namanya CSS ya. CSS ini adalah tampilannya ya. Jadi kalau laki-laki ya tampan, kalau laki perempuan cantik ya. Nah, tapi sayangnya kalau hanya HTML dan JavaScript saja, tubuh manusia masih belum bisa bergerak ya. Supaya bergerak harus ada apa? Supaya bergerak harus ada otot-ototnya ya. Otot-otot yang saling terhubung dengan otak ya. Nah, JavaScript ini adalah untuk ototnya gitu ya, supaya manusia bisa berjalan, bisa makan, bisa tidur dan lain sebagainya. Nah, ini ada contoh ya, contoh penulisan kode
untuk JavaScript itu sendiri ya. Kalau kita bandingkan ya teman-teman ya, kalau di HTML ya, strukturnya adalah ada beberapa elemen ya, sedangkan kalau CSS ini strukturnya adalah dengan beberapa style. Kemudian untuk JavaScript, nah JavaScript itu seperti apa nanti kita coba lihat ya. Ya mungkin sampai sini dari teman-teman ada yang mau ditanyakan terkait peran JavaScript ini? Iya. Apakah kita bisa membuat website tanpa JavaScript? Oke, pertanyaan yang menarik ya. Mungkin kita bisa kembali ke bagian ini ya. Mungkin nggak sih manusia itu dibentuk tanpa otot gitu ya? Tentunya mungkin nggak ya, mungkin aja. Tapi manusia itu tidak dapat bergerak. Sama halnya dengan website. Website tanpa JavaScript bisa gitu ya. Tampilannya tetap muncul, informasinya tetap muncul, tapi tidak ada interaksi di dalamnya. Gitu ya. Tentunya interaksi itu akan memberi kenyamanan bagi pengguna. Jika website tidak ada JavaScript-nya, website itu tidak ada interaksi. Jadi kalau ditanya bisa tidak bisa. Tapi apakah itu akan maksimal? Tentunya tidak. Jadi mau nggak mau teman-teman dalam pengembangan website 3 hal ini harus dikuasai ya. Ada HTML, CSS dan JavaScript. Begitu ya. Oke, kita lanjut. Nah, kita masuk ke bagian berikutnya ya. Di sini saya akan menjelaskan 3 cara dalam menulis kode JavaScript ya. Jadi Pak sudah disampaikan ada inline, ada embedded style, dan ada external script ya. Yang pertama ini adalah cara menulis dengan konsep inline script ya. Jadi menulis JavaScript menggunakan atribut bisa menerapkan pada atribut event. Salah satu contoh eventnya adalah event onClick ya. Nah, onClick ini nanti kita bisa terapkan di dalam contohnya adalah di button ya. Di button di sini kita atribut onClick ini, lalu ketika tombol itu diklik maka akan menekan sebuah atau menampilkan sebuah informasi tertentu. Nah, di sini mungkin supaya teman-teman juga paham dari konsep penulisan inline script ini, saya akan coba sedikit demokan ya. Atau kalau teman-teman yang buka laptop mau sambil buka laptop juga dipersilakan. Baik, di sini kita akan code pakai VS Code ya. Saya akan buat file baru di sini. Oke, kita akan buat dengan nama inline ya, karena kita akan membuat inline script .html. Oke, sekalipun di sini kita membuat JavaScript, tetap harus pakai HTML ya. Oke, bagi teman-teman di sini yang nyoba bisa mengikuti ya. Baik, saya lanjut saja. Kita harus tulis lengkap dulu nih ya, tulis lengkap HTML-nya dulu. Bagi teman-teman yang sudah menginstal plugin HTML untuk VS Code itu kita bisa langsung ini pakai Ctrl+I. Kalau kita pilih start with HTML. Nah, dengan begitu kode bawaan HTML sudah masuk. Nah, di sini kita tinggal memasukkan beberapa kode yang akan melakukan inline script ya. Kita akan coba contohkan dulu membuat sebuah button. Ya, button untuk jadi nanti tombol ini kalau ditekan itu akan memberikan interaksi ya. Interaksinya yaitu menampilkan sebuah teks ya. Nanti misal saya buat nama tampilkan teks ya. Kemudian saya beri onClick karena kita inline ya. OnClick ini saya buat alert dulu deh ya. Kita akan coba pastikan dulu bahwa ini bekerja. Ya, boleh. Kenapa dalam menulis JavaScript ini masih menggunakan HTML? Oke, pertanyaan menarik ya teman-teman ya. Setelah itu kita belajar JavaScript, kenapa perlu ada HTML? Ini pertanyaan menarik ya. Sama seperti di bagian tadi ya. Mungkin saya coba kembali dulu nih yang ke belakang. Nah, bayangkan ya kalau teman-teman sebagai manusia punya otot, gitu ya, punya otot, tapi tidak punya kerangka. Ototnya mau nempel di mana? Gitu kan. Nah, begitu pun juga sama di JavaScript ini. JavaScript
kita lanjut ya, kita lanjut ke kode kita. Jadi hasilnya ini akan kita coba tes ya. Kita akan coba tes dulu. Kita jalankan menggunakan browser. Nah, sekarang muncul tampilan teks ya. Mungkin supaya tombol ini lebih menarik akan saya berikan warna. Teman-teman masih ingat ya cara memberikan warna di sebuah tombol? Kita bisa pakai style ya, menggunakan CSS, lalu kita beri color background aja ya. Background color ya, saya akan beri warna blue. Mungkin teksnya supaya nggak terlalu kontras ya, saya beri warna putih. Nah, ini ya. Nah, ini kalau kita tekan, dia sudah memberikan interaksi. Jadi kalau kita tekan sudah memberikan interaksi. Ini bekerja. Nah, ini bisa bekerja seperti ini karena ada JavaScript, gitu ya. Nah, sekarang kita akan coba berikan interaksi lain ya. Jadi kalau teksnya tombolnya ditekan, maka bagian bawah akan menghasilkan atau akan memunculkan sebuah teks ya. Kita akan buat dulu sebuah elemen baru. Di sini kalau kita ingin menampilkan apa? Paragraf ya. Kita gunakan namanya elemen P ya. P untuk membuat paragraf. Lalu paragraf akan saya kosongkan ya, karena supaya nanti dia muncul itu ketika tombol tampilkan teksnya ditekan. Jadi biarkan kosong supaya si paragraf ini dapat dikenali. Supaya paragraf dapat dikenali oleh JavaScript, maka kita harus tambahkan ID terlebih dahulu ya. Misal saya beri nama ID welcome. Kemudian di dalam mengklik ini kita panggil. Kita akan panggil si ID welcome ini. Caranya bagaimana? Caranya kita ketik dokumen, lalu sebentar ya. Dokumen ya, lalu get element by ID. Nah, ID-nya apa? Tadi kita sudah membuat ID dengan nama welcome. Maka welcome ini akan kita masukkan ke sini supaya ketika tombol tampilkan teks ditekan, maka dia akan berinteraksi dengan si ID welcome ini. Ya. Kita buat welcome, lalu kita beri inner HTML. Selamat datang di Tempo Purwokerto ya. Nah, oke, saya simpan. Kita akan coba tes ya. Jadi nanti harusnya ketika tampilan teks ini ditekan, pada bagian belakang ini akan muncul informasi. Kita akan coba tekan. Sebentar ya, saya refresh dulu. Masih belum ID welcome, dokumen get element by ID welcome inner. Oke, kita akan coba cari permasalahannya. Ya, pakainya ini ya, ternyata ini pakainya sama dengan bukan pakai burung. Kita coba lagi. Oke ya, sekarang kalau kita tekan tampilkan teks dia sudah keluar. Nah, menarik ya, supaya lebih interaktif lagi kita akan tambahkan tombol baru ya. Jadi untuk menghapus teks ya, untuk menghapus teks kita buat tombol yang sama ya. Kita copy paste saja yang sekarang. Kemudian kita letakkan di sini. Karena hapus kita pakai warna merah ya, supaya beda. Red ya, red. Lalu inner HTML ini kita kosongkan ya, karena kita gunakan untuk menghapus. Lalu teksnya kita ganti hapus teks ya. Oke, sekarang kalau kita tekan tampilkan dia muncul, kalau kita tekan hapus dia hilang ya. Nah, menarik ya teman-teman ya ini. Oke, selanjutnya ini adalah konsep yang kita tulis menggunakan konsep inline script yang tadi kita lihat di sini ya, inline script. Nah, yang kedua, konsep yang kedua adalah embed script ya. Jadi kalau kita lihat di sini, JavaScript juga dapat dituliskan dengan menanam ya. Jadi menanam di dalam sebuah file HTML
Kemudian nah di sini akan terlihat nanti bedanya. Ini yang saya copy paste adalah dari inline. Kita akan coba ubah inline ini ke embedded script. Caranya bagaimana? Kita akan pindah coding-coding ini ke dalam sebuah text script ya, seperti yang tadi dijelaskan di sini. Jadi kita akan menambahkan script di dalam elemen head atau di elemen body ya. Contohnya seperti ini. Oke, kita langsung saja cukup mudah ya. Kita buat script. Lalu kita akan pindah isi dari konflik ini ke dalam script ya. Kita pindah ini ke dalam script, tapi kita harus buat function dulu. Function misal tampil. Nah, function tampil ini isinya adalah untuk menampilkan teks. Lalu kita pilih saja cepat function hapus ya. Hapus, nanti kalau hapus innernya ini kita buat kosong. Kemudian nah ini yang membedakan ya nanti antara inline dan embedded ya. Untuk yang inline ini akan lebih rapi. Kenapa? Karena semua kode JavaScript itu diletakkan di dalam satu elemen, yaitu di elemen script. Nah, sekarang bagaimana nih caranya supaya function tampil ini bekerja, function hapus ini bekerja? Caranya adalah dengan men-trigger ya. Kita trigger di dalam tombol. Seandainya function ini akan kita tampilkan di sini, kita tinggal panggil ambil. Terus kalau yang hapus tag ini mau dipakai untuk hapus, kita tinggal panggil hapus. Sekarang kita coba ya. Kita coba yang embedded. Ini kita beri nama yang bagian script. Oke. Nah, ini yang bagian dari untuk embedded script. Kalau kita tekan tombol ambil, dia selamat datang, kita hapus juga hilang. Nah, mungkin secara hasil tentunya tidak ada bedanya gitu ya, mau itu yang hilang atau yang berbeda, tapi secara rutin itu berbeda. Nanti kita akan coba cek setelah ini. Satu lagi ya, yaitu yang eksternal. Nah, yang eksternal, oke, kita coba lihat dulu. Nah, ini yang eksternal. Jadi metode lain yaitu dengan menggunakan berkas eksternal yang berekstensi .js ya, JavaScript ekstensinya adalah JS. Di dalam berkas tersebutlah seluruh JavaScript akan dituliskan untuk menghubungkan external script dengan berkas HTML. Nah, ini menarik ya. Jadi kode yang tadi kita buat di embedded style akan kita pindah ke sebuah file yang berbeda ya. File yang berbeda yaitu .js. Oke, mungkin supaya teman-teman lebih paham, kita akan coba langsung lihat demonya. Kita buat file dulu. Namanya adalah external script .html. Nah, jangan lupa tadi di sini dibilang kita harus membuat sebuah file baru namanya .js. Berarti kita juga buat file baru lagi namanya external.js. Oke, saya akan copy paste lagi ya. Copy paste lagi dari embedded ke external. Ini title-nya saya ganti eksternal juga. Selanjutnya di dalam button tidak ada perubahan. Di dalam button tidak ada yang perlu dirubah. Yang perlu dirubah adalah bagian. Nah, ini bagian scriptnya ya. Script ini nanti akan kita pindah ke dalam file external.js. Ya. Kita langsung saja eksekusi. Kita pindah, lalu kita letakkan di external.js. Kemudian sudah. Nah, kalau teman-teman lihat seperti ini masih belum ada koneksi ya antara external script dengan external.js. Cara koneksinya bagaimana? Cara koneksinya kita lihat lagi di slide adalah dengan menambahkan elemen script lalu sumbernya lalu kita tutup ya. Kita letakkan di dalam head ya, sama seperti ketika tadi kita menggunakan embedded style. Kita letakkan di sini, kita panggil script, lalu source-nya. Nah, di sini udah terbaca ya.
Kita langsung pilih aja yang embedded script.html. Nah, oke, sudah selesai. Sampai sini kalau kita tes dia sudah ini bukan HTML, dia eksternal ya. Nah, eksternal script. Sampai sini kalau kita tes, apa dulu ya filenya, eksternal. Ini kalau kita tambahkan teks, juga tampil, kalau kita hapus juga dia hilang ya. Nah, sekarang kita akan coba buktikan nih perbedaan antara masing-masing ya. Ada inline, embedded, dan eksternal. Kita akan coba cek dulu ya. Kalau teman-teman di sini bisa cek dengan cara inspect elemen ya. Nah, di inspect elemen teman-teman bisa lihat inspect elemen, atau kalau kita pengen lebih mudah kita bisa pakai ini ya, pakai page source ya. Page source itu klik kanan, view page source ya, di sini klik. Nah, kita bisa lihat kode dari inline. Nah, teman-teman lihat di sini kode dari inline-nya, dia sama sekali tidak ada script di sini ya. Dia semuanya diletakkan di dalam on click seperti ini. Nah, kemudian yang embedded script yang kita bisa gunakan juga dengan view page source ya. Nah, kita lihat di sini view page source-nya sudah ada script-nya ya. Script-nya kita letakkan di sini, lalu kita panggil di dalam on click di sini ya. Kemudian terakhir satu lagi kita akan coba cek juga ya, yang external script. View page source. Kita lihat di sini untuk yang eksternal, teman-teman bisa lihat di sini ada script source external.js ya. Di bawahnya tinggal dipanggil melalui on click. Nah, ini menarik ya, karena di sini dia memanggil dari external.js, kita bisa melihat isi kode dari external.js dengan cara kita klik saja. Kita klik, maka kita bisa lihat nih isi kode dari external.js ya. Ya, menarik sekali kita belajar JavaScript. Selanjutnya kita masuk ke bagian tugas ya, teman-teman. Di sini kita ada dua buah tugas ya. Tugas yang pertama buat teman-teman adalah pengerjaan kuis ya, yang tersedia di LMS. Kuis ini terdiri dari 10 soal dengan durasi waktu 10 menit dengan durasi pengerjaan adalah maksimal hari ini. Selanjutnya teman-teman akan diminta membuat contoh implementasi dalam bentuk kode, implementasi untuk inline script, kemudian embedded script, dan juga yang external script. Dari implementasi ini teman-teman bebas, boleh dengan cara yang tadi saya contohkan atau dengan cara yang lain teman-teman diperbolehkan ya untuk improvisasi. Kemudian diupload ke akun GitLab masing-masing dengan batas waktu pengumpulan adalah 1 minggu ke depan, gitu ya. Jadi pastikan teman-teman bisa segera dikerjakan tugasnya. Baik, selanjutnya kita masuk ke sesi diskusi dan tanya jawab. Mungkin di sini teman-teman ada yang ingin atau masih ingin ditanyakan? Belum ada ya? Baik, saya rasa belum ada. Mungkin setelah ini kalau dirasa masih ada yang bingung gitu ya, setelah perkuliahan ini, jika teman-teman masih ingin diskusi, masih ingin bertanya, diperbolehkan sekali ya. Silakan teman-teman bisa gunakan WhatsApp grupnya untuk diskusi dan lain sebagainya. Baik, mungkin itu saja dari saya ya. Saya ucapkan terima kasih buat teman-teman semua atas keefektifan pada perkuliahan hari ini. Saya akhiri, selamat pagi, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.